lain. Nah, sekarang Lausa akan menjelaskan materi ke-1. Jadi, apa yang harus kalian capai pada 1 semester ini? Nah, pertama kita harus mencapai dan memahami pelafalan nada. Oke, dan juga cara membaca pinyin itu seperti apa. Nah, jadi nanti Lausa akan membacakan dan juga mempraktekkan, nanti kita akan baca bersama-sama. Nah, di sini Lausa akan menjelaskan terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja pada materi. Tapi sebelum itu Lausa akan menjelaskan sejarah bahasa Mandarin. Jadi agar kalian tahu bagaimana sejarah bahasa Mandarin itu, bahwasannya bahasa Mandarin ialah dari Republik Rakyat Tiongkok, ya, yang merupakan bahasa nasional mereka. Nah, bahasa ini yaitu dibawa oleh suku Han, yang artinya adalah Hanzu, yang merupakan suku terbesar di Tiongkok. Nah, contohnya seperti apa, Laushe? Nah, suku Han ini contohnya kalau di kita itu kayak suku Minang, suku Padang, suku Jawa, dan suku Madura, seperti itu. Nah, sama kehidupan mereka itu sama, beraneka macam, beraneka ragam, dan juga budaya, tradisi. Contohnya, kalau Madura seperti apa? Contoh tradisinya. Lalu kalau bahasa Jawa seperti apa? Nah, seperti itu sama seperti kehidupan kita. Nah, lalu bahasa Mandarin ini juga kita harus mengerti sejarahnya. Nah, untuk sebutan bahasa Mandarin itu adalah Putonghua, yang artinya adalah Mandarin. Nah, dulu pada zaman dulu itu sebutannya adalah Mandarin. Mandarin. Nah, dengan perubahan zaman yang mana sekarang kita sudah menjadi zaman yang modern, jadi bahasa Mandarin itu artinya Mandarin, yaitu Putonghua. Nah, bahasa Mandarin ini yaitu sudah menjadi bahasa internasional. Nah, kenapa Lausa menjadi bahasa internasional? Nah, pertama, bahasa Mandarin ini adalah yang mana penduduk yang paling terpadat itu di Tiongkok. Nah, otomatis mereka juga menjadi bahasa internasional karena banyak penggunaannya juga banyak. Nah, terus yang kedua, banyak sekali orang yang berminat dengan bahasa ini. Nah, otomatis untuk yang tinggal di luar sana, khususnya orang Tionghoa yang di luar sana, pasti menggunakan bahasa Mandarin. Sekarang penduduk penduduk Cina itu 16 miliar. Nah, 16 miliar otomatis mereka menggunakan bahasa apa? Bahasa Mandarin. Nah, oleh karena itu dan juga bahasa Mandarin ini suatu alat komunikasi jembatan di dunia untuk pasar global. Yang sudah kalian ketahui bahwasannya produk-produk Cina itu sangat banyak sekali yang berada di Indonesia. Nah, dan juga bahasa Mandarin ini menjadi bahasa internasional setelah bahasa Inggris yang nomor 2. Nah, jadi bahasa Inggris dulu, lalu bahasa Mandarin. Oke, dengan selangnya waktu mereka menjadi bahasa yang sangat berkembang. Nah, di daratan Cina. Akan tetapi mereka bukan hanya berkembang di Cina saja, tetapi mereka menyebar ke berbagai negara, yaitu menjadi bahasa internasional. Dan negara ini merupakan negara yang terbanyak juga, yang mana berada di wilayah Asia Timur. Nah, nama ibu kotanya, ibu kota rakyat Tiongkok itu adalah Beijing. Nah, bukan dibaca Beijing, tapi Beijing, yang mana B itu dibaca P. Nah, itu namanya membedakan arti pelafalan, yang mana kalau belajar alfabet nanti Lausa akan memberi contoh. Oke? Nah, di sini didirikan pada tanggal berapa? Pada tanggal 1 Oktober. Nah, peresmiannya. Nah, pada tanggal 1 Oktober tahun 1949, ya, yang mana langsung dipimpin oleh Partai Tunggal Komunis yang mana didirikan oleh Mao Zedong, ya. Jadi mereka langsung
setelah mereka resmi di negara Partai Komunis Tiongkok, mereka langsung dialihkan kepada dialihkan kepada suatu organisasi yang mana itu ISO. Nah, untuk belajar bahasa Mandarin ini memiliki dua arti. Nah, bahasa Mandarin ini memiliki arti yaitu aksara yang digunakan adalah yang dapat dipahami, yaitu aksara yang disederhanakan. Nah, lalu dalam bahasa Mandarin ini kita itu belajar tentang bahasa yang disederhanakan. Nah, yang satunya bahasa yang tradisional, tetapi kita belajar yang bahasa yang disederhanakan. Kenapa loh kita belajar yang disederhanakan? Nah, pertama, bahasa yang disederhanakan itu bahasa yang mudah dipahami dan dapat dimengerti oleh banyak orang. Nah, bukan banyak orang semuanya yang mengerti bahasa Mandarin. Nah, kalau bahasa tradisional itu apa loh? Bahasa tradisional itu yang susah sekali untuk kita pahami. Lause juga tidak pernah belajar ke situ, karena Lause pertama kali mengenal bahasa Mandarin, kita langsung belajar ke bahasa yang disederhanakan, karena lebih jelas dan juga pada zamannya juga sudah menggunakan zaman modern, jadi dapat dipahami dan mudah dimengerti. Kalau yang bahasa tradisional itu menggunakan kanji Jepang. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pinyin. Nah, pinyin itu ada dua hanje, yang mana bin itu digabung dengan yin, artinya pinyin. Nah, pinyin ini apa, Lause? Pinyin ini adalah jembatan untuk cara kita membaca hanje, ya. Jadi, kalau kita mau paham, ingin bisa membaca hanje, kita harus mengerti pinyin. Nah, jadi harus benar-benar mengerti cara melafalkan nada, membedakan nada, dan juga cara membacanya itu seperti apa. Nah, pinyin ini adalah sistem romanisasi yang mana penulisannya sama seperti bahasa Indonesia. Nah, mereka sama penulisannya seperti bahasa Indonesia. Akan tetapi di sini yang membuat mereka beda adalah cara membaca. Karena kenapa? Romanisasi pinyin itu mengikuti aturan ataupun kaidah dalam aturan bahasa Mandarin. Nah, lalu kalau pinyin itu juga dalam hurufnya itu menggunakan nada. Jadi di atas itu ada seperti garis. Nah, nanti Lause akan contohkan. Nah, lalu di sini didirikan untuk peresmiannya pinyin itu pada tahun 1958. Nah, setelah mereka resmi, yang mana Lause tadi sudah jelaskan, mereka langsung diadopsi dan dialihkan menjadi bahasa Mandarin di dunia. Nah, mereka diresmikan dan dialihkan yaitu pada tahun 1982, mereka langsung diadopsi oleh organisasi internasional untuk standarisasi ISO. Nah, oleh karena itu mereka sudah menjadi bahasa internasional. Nah, lalu sekarang Lause akan lanjut ya. Ini namanya yinci. Nah, kalau dalam belajar bahasa Mandarin kita harus mengerti yinci, yang mana yinci ini adalah satu pengucapan bunyi hanje yang terdiri dari 3 jajaran. Itu apa saja? Nah, di sini Lause sudah menerangkan ya, shengmu, yunmu, dan shengtiao. Nah, kalau semu itu adalah konsonan. Nah, konsonan itu apa, Lause? Konsonan itu adalah kita kalau belajar Indonesia, kita belajar alfabet. Contohnya, A, B, C. Nah, tetapi kalau dalam konsonan, kita harus belajar cara membedakan huruf A dengan huruf B. Nanti Lause akan memberi contoh. Lalu lanjut kepada yunmu. Yunmu itu adalah vokal. Nah, vokal itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia kita belajar do, re, mi, fa, so. Nah, seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin kita harus membaca vokalnya dengan jelas. Nah, nanti ada contohnya. Jadi seperti berirama. Jadi kalau bahasa Mandarin itu kalau ngomong itu berirama. Nah, lalu ke sengtiok. Nah,
Sengtyo itu adalah nada. Nah, sebelum kita mau berirama, cara membaca Yunmu, kita harus mengerti nada. Dia menggunakan nada keberapa? Kalau kalian tidak menggunakan nada, tidak ada artinya. Karena nada ini sangat perannya sangat penting. Karena kenapa? Kalau mereka sudah salah nada, tapi bacaannya ini sudah sesuai, tapi nadanya kita salah, itu sudah salah arti. Oke, di sini Shengmu ya. Shengmu itu kayak tadi langsung kita jelaskan belajar alfabet. Nah, di sini ya, di sini ini cara membacanya. Langsung contohkan saja. Nanti kalian bisa praktekkan. Nanti setelah langsung jelaskan, nanti langsung akan memberikan PPT lagi. Oke, mohon didengarkan karena ini adalah kunci. Oke. Nah, satu, Oke, bingung apa? Po, 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 mo, mo, fo, fo. Oke, lanjut yang di bawah. Te, 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 ne, ne, le, le, ke, 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 he, he, ji, 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 si, si, ji, 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 shi, shi, ji, 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 si, si, i, u. Yang ada dua permatanya ini yang paling spesial. Jadi mereka yang paling berbeda dari antara yang lain. Jadi harus membacanya i. Nah, jadi mulut itu kita monyong ya, monyong, lalu lidahnya melekuk, tapi membacanya i, nah seperti itu. Lanjut. Nah, kalau ini adalah Yunmu, yang mana vokal, nah berirama. Jadi pembacaannya harus jelas dan sesuai dengan Yunmu. Nah, Osu akan beri contoh. A, O, E, I, U, I, E, O, R, yeah, ye, yao, yo, wa, wo, why, way, an, an, ang, yan, in, yang, ing, yung, wan, wang, yu, yuan, yun. Nah, lanjut. Itu contoh dari Yunmu, yaitu vokal. Nah, di sini kita sebelum berirama, kita harus mengerti sengtyo.
Nah, sengpyo itu ada terdiri dari 4 nada. Yang satunya itu ada nada yang kelima, tapi nadanya itu tidak menggunakan siltok, tapi itu seperti datar, apa seperti itu. Jadi ini sengpyo. Ya, jadi langsung akan menjelaskan dari sengpyo pertama. Nah, di sini nih garis-garis ini bukan garis coretan ya, tapi ini adalah peran penting untuk bisa membaca pinyin dan juga mengartikan nada dan arti bahasa Mandarin. Oke, lanjut kalau nada pertama. A, A. Nada kedua. A, A. Nada ketiga. A, A. Nada keempat. A, A. Seperti itu. Jadi kalau nada pertama itu gini. Hai, hai. Contohnya ya. Hai, A, hai, hai. Nah, kalau nada kedua itu tinggi naik. Yaitu oh gitu. Oh gitu. Oh, oh gitu. Nah, kalau nada ketiga itu naik turun, yaitu gelombang. Gelombang. Oh gitu. Nah, oh gitu contohnya. Oh gitu. Nah, kalau nada keempat, oh papa, 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 papa. Nah, jadi itu adalah nada. Nah, terus lanjut. Nah, ini setiap kali nada itu memiliki arti. Nah, ini kan nada ke-1. Nah, mama. Nah, ini hance, hance, pinyin, dan arti. Nah, pasti kalian akan butuh cara membaca itu adalah harus menggunakan pinyin. Kalau tidak menggunakan pinyin, kalian tidak akan pernah bisa. Kecuali kalian sudah paham, sudah hafal pinyinnya, jadi kalian sudah enak untuk membaca bahasa Mandarin. Nah, di sini yaitu wo ai mama, wo ai mama. Jadi aku sayang mama. Wo ai mama. Jadi aku sayang mama. Wo itu artinya aku, kalau ai itu artinya sayang. Mama, datar kan? Hai, mama. Nah, lalu ini kan menggunakan nada ke-1. Kalian fokus ke ini ya. Yang menggunakan nada ke-1 itu yang mana? Mama. Kalau nada kedua, wo de jiao fa ma. Wo de jiao fa ma. Jadi wo de jiao fa ma. Nah, te ini seperti menggunakan nada kelima, dia tidak panjang dan tidak menggunakan nada, yaitu pendek sekali. Water jiao fama, water jiao fama. Nah, kaki saya kesemutan. Nah, ini kan menggunakan nada kedua tadi. Ma, oh gitu. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke nomor 3. Wo cai jima. Wocai jima, wocai jima. Saya sedang menaiki kuda. Nah, wocai jima. Nah, wocai jima. Nah, jadi nadanya. Nah, yang ketiga tadi nadanya gimana? Nada yang ke gelombang. Sekarang saya sedang menaiki kuda. Lalu yang keempat. 我在市场买蔬菜。我在市场买蔬菜. Artinya saya membeli sayur di pasar. Nah, seperti itu ya. Jadi dari yang Lausok terangkan, dari nada ke-1, nada kedua, nada ketiga, nada keempat, itu memiliki arti masing-masing. Nah, walaupun mereka tulisannya sama, ma sama ma, tapi kalau nada di atas mereka berbeda, itu juga
beda arti. Jadi belum tentu penulisannya sama, pinginnya sama. Nah, tapi kalau dilihat dulu dia menggunakan nada ke beberapa. Walaupun cara bacaannya kita sama, tapi nadanya itu berbeda, itu sudah salah arti. Nah, di sini Lause kan sudah menjelaskan. Lalu kita lanjut. Nah, di sini Lause akan membedakan latihan cara melafalkan nada-nada. Nah, tadi Lause memberikan contoh kepada Sengmu itu tidak menggunakan nada. Nah, di sini Lause akan memberikan nada. Di sini sudah menggunakan 5 nada. Apa saja? A itu nada ke nomor 5. Dia tidak menggunakan nada. Pendek sekali. Nah, kalau nada ke 1, gimana tadi? Datar. Hai. Nah, seperti itu. Lalu nada kedua. I. Oh, gitu. Nah, nada ketiga. Oh, gitu. Oh, gitu. Papa. Papa. Nah, kita langsung saja. Oke. Oke, lanjut. Didengarkan. Lause kalau membaca pasti menggunakan tangan biar lebih tekniknya. A. Lanjut. O. Ini ada 2 permata, ini spesial karena dia yang paling berbeda, tetapi mereka juga memiliki nada. Mohon diperhatikan. Jangan lupa mulutnya agak monyong ke depan, tapi lidah kita melekuk, lalu kita menekankan kepada huruf I. Lanjut. Ini cara membedakan pinyin, cara membacanya. Kalau B dibaca P, D dibaca T. Nah, ini membedakannya, latihannya. Ini kan tulisannya G sama E, tapi membacanya K, kayak gitu. Oke, dia menggunakan nada sudah. Ke, kalau I tetap yi, kalau U itu tetap U. Lanjut kalau yao. Tuo. Dua. Tuo.
tuo, tuo, tuo. Yang terakhir, liu, 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 liu. Nah, gitu. Memang untuk nada itu hampir sama, cuman yang membedakan di sini adalah untuk naik turunnya, ya, naik turunnya. Oke, kalau untuk orang Cina sendiri, mereka menggunakan nada tetapi cepat. Jadi harus memahami ike-ike. Jadi harus hafal dari nada ke nada. Nah, itu mungkin contoh dari lause nada, ya. Nada 1, nada 2, nada 3, dan nada 4, dan nada 5. Nah, mungkin di sini cukup sekian ya untuk penjelasan lause. Kita akan lanjut ke PPT selanjutnya. Jadi lause mau mendengarkan kalian, apakah kalian itu bisa yang lause sudah terangkan, apakah kalian itu menyerap kepada kalian. Nah, kalau ini lause akan mengajarkan slowly, sinte, karena mungkin tidak akan langsung bisa ya. Jadi lause akan menuntun kalian pelan-pelan nanti biar